Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Muhammad Jidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik token ekonomi. Nah, teknik token ekonomi adalah teknik dari pendekatan behavioristik atau bisa disebut juga teknik modifikasi perilaku. Nah, ini teman-teman, pengertiannya. Teknik token ekonomi adalah teknik yang menekankan pada pemberian penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah dari teknik token ekonomi adalah pada intinya itu kita memberikan suatu penghargaan ataupun kepingan-kepingan ataupun hal-hal yang memacu seseorang atau memacu klien itu untuk bisa dapat menentukan tujuannya, mendapatkan tujuannya. Jadi seperti ini, seorang siswa yang nilainya kurang ataupun nilainya itu di bawah standar dan mereka bingung mau menyelesaikannya dan bertanya kepada kita sebagai konselor. Nah, kita memberikan kayak suatu penghargaan, suatu kepingan ataupun acuan untuk si siswa ini. Jadi siswa ini kita suruh untuk selalu belajar dan kalau dia bisa meningkatkan nilainya di atas standar, itu kita kasih suatu penghargaan, kita kasih suatu hadiah, maka mereka akan terpacu karena ada hadiah atau penghargaan tersebut. Jadi tujuannya di sini adalah pemberian hadiah ataupun pemberian kepingan-kepingan tersebut untuk memacu mereka, untuk memacu semangat mereka, untuk memotivasi mereka agar mereka menjadi lebih baik lagi, agar mereka bisa menggapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah token ekonomi. Yang pertama, menentukan perilaku target. Nah, di sini teman-teman, menentukan perilaku target itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan dalam token ekonomi ini. Karena apa? Yang pertama, kita harus bisa menentukan target. Jadi kita harus bisa membaca si klien kita itu. Kita harus bisa membaca, oh ini sifatnya kayak gini, ini perilakunya kayak gini. Pasti kita bisa mendalami itu melewati biografi dari klien kita. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, memilih tipe token. Nah, ini teman-teman, ada beberapa banyak token. Ada hadiah ataupun hadiah berupa barang ataupun nilai ataupun sebuah bintang. Itu sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami klien kita. Yang sudah tadi saya contohkan yaitu seperti siswa tadi. Nah, itu kita beri suatu nilai, itu cocok buat si siswa tadi, karena mereka kan yang ditujukan adalah sebagai peningkatan potensi mereka. Nah, itu kita beri nilai karena itu merupakan hal yang cocok bagi mereka. Selanjutnya, memilih lokasi yang tepat. Nah, ini kita sebelum kita melakukan konseling ataupun sharing session, nah itu kita harus memilih lokasi yang tepat, tempat yang nyaman, yang pada dasarnya membuat klien itu bisa mengutarakan semua hal
yang dialaminya tanpa rasa malu ataupun ragu-ragu, karena keterbukaan klien adalah salah satu apa ujung kesuksesan kita, ujung kesuksesan sebagai konselor, tolak ukur kesuksesan kita. Karena apa? Karena kalau klien bisa terbuka semua hal-hal yang dipermasalahkan, yang dialaminya, maka kita akan mudah, kita akan tahu, oh ternyata kayak gini masalah, jadi penyelesaiannya kayak gini. Itu contohnya kayak itu. Selanjutnya kita ke tahap pelaksanaan token ekonomi. Nah, yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Yang pertama tahap persiapan. Nah, di sini kita menyiapkan. Yang pertama tahap persiapan yang sudah kita bahas tadi di langkah-langkah. Yang pertama kita harus menyiapkan langkah-langkah kita nanti seperti apa ya kita saat menghadapi seorang konseli. Dan yang kedua kita menyiapkan hal apa yang kita berikan nanti, teknik apa yang kita gunakan, pendekatan apa yang kita ingin gunakan, serta kita harus tahu tentang si klien kita itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita harus tahu sifat mereka, kita harus tahu karakter mereka, kita harus tahu latar belakang mereka, dan kita harus menyiapkan segala hal, terutama tempat. Terus kita harus menyiapkan lagi biografi seorang klien kita. Nah, yang kedua kita masuk tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini kita lebih sungguh-sungguh lagi kita melakukan pembicaraan dengan klien kita. Nah, kita harus lebih lebih peduli, merasakan hal yang sama dengan klien itu. Kita harus merasa menjadi teman mereka, bahwasanya mereka itu butuh kita. Tahap pelaksanaan ini yang kita butuhkan adalah yang pertama kita butuh kesembuhan dari klien itu. Terus kita butuhkan seorang yang dekat dengan klien itu agar kita nanti bisa mengetahui semua hal yang dialami oleh klien itu. Nah, yang ketiga tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini kita kita benahi semua dari tahap-tahap pelaksanaan ataupun tahap persiapan sampai ke tahap pelaksanaan. Nah, itu kita benahi mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki lagi dari kata-kata ataupun teknik yang kita pakai, ataupun saran-saran yang kita sampaikan ke klien kita. Kita perbaiki lagi, kita rombak lagi lah bagaimana hal yang tepat, bagaimana hal yang keliru, terus kita perbaiki agar menjadi lebih tepat. Selanjutnya, kelebihan teknik token ekonomi. Yang pertama, kelebihan dari teknik token ekonomi ini adalah
dapat menguatkan tingkah laku target dengan seketika setelah terjadi dan tidak ditunda-tunda. Yang kedua, token ekonomi mampu membutuhkan motivasi di alam bawah sadar sehingga memberikan penguatan yang alami. Yang ketiga, token ekonomi mempunyai variasi penguat yang membackup sehingga tidak menjenuhkan. Token ekonomi merupakan program yang tersusun baik sehingga perilaku target yang diharapkan diperkuat secara konsekuen. Nah, kelebihan teknik token ekonomi ini adalah yang pertama, yaitu si klien ini tidak akan jenuh. Kenapa tidak akan jenuh? Nah, inilah kelebihan dari teknik token ini. Teknik token ekonomi yaitu kita memberikan suatu hadiah ataupun penghargaan ataupun hal-hal yang lainnya yang sesuai dengan permasalahan si klien tersebut. Ya, makanya klien itu sangat terpacu dirinya agar menjadi lebih baik lagi, tidak akan jenuh. Pasti dia akan lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi dengan teknik token ekonomi ini. Tuh teman-teman. Selanjutnya, kekurangan token ekonomi. Yang pertama, kekurangannya pembentukan motivasi insting karena token ekonomi merupakan dorongan dari luar diri. Yang kedua, dibutuhkan dana lebih banyak untuk penyediaan pengukuhan pendukung atau backup reinforce. Yang ketiga, adanya beberapa hambatan dari orang yang memberikan dan menerima token ekonomi. Nah, kekurangan token ekonomi ini teman-teman adalah yang pertama itu terkendala oleh biaya. Nah, mungkin kita nanti akan ataupun si konselor yang lainnya itu pasti akan membutuhkan biaya. Karena apa? Token ekonomi yang diutamakan adalah hadiah penghargaan tersebut teman-teman. Makanya kita harus mengeluarkan sebuah uang agar bisa mensukseskan teknik token ekonomi yang kita pakai ini teman-teman. Nah, terus kita kekurangnya itu kita harus menyesuaikan dengan kita kesulitannya itu kita menyesuaikan dengan klien, dengan permasalahan klien, apa yang dipermasalahkan, dan kita harus mengetahui latar belakang klien tersebut teman-teman. Kita harus mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia sukai agar si klien tadi lebih semangat, lebih termotivasi. Itu teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.